Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran ke-8 dari Ilmul Kalam. Pelajaran sebelumnya telah kita bahas tentang daur dan tasalsul, yang mana kesimpulan dari keduanya mustahil akan terwujud karena rangkaian-rangkaian dari illah, sebab-sebab yang terdiri dari wujud al-mumkinat, yaitu keberadaan mungkin yang tidak ada akhirnya atau saling kebergantungan. Dan itu sudah dijelaskan panjang lebar di dalam pelajaran ke-7 ya, tentang mustahilnya daur dan tasalsul. Sekarang memasuki pelajaran ke-8 ini tentang takrir burhanil imkan. Jadi ulasan, kita akan mengulas sedikit tentang pembuktian hal-hal yang bersifat wujud-wujud yang mungkin. Di sini dikatakan la syak anna safhatal wujud muli'atan bil mawjudatil imkaniyah bidalilin annaha tujadu wa tan'adim wa tahdus wa tafna. Jadi bahwa tidak diragukan lagi segala keberadaan yang mungkin itu menunjukkan ada yang mengadakan, akan binasa, atau dia baru, hadis. Nah, di sini wayatra'u 'alaiha tabaddul wa taghayyur, dan juga di situ akan ada pergantian atau perubahan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang mumkinat, yaitu sesuatu yang mungkin, keberadaan yang mungkin itu ada yang bila illah tanpa sebab, ada yang bil illah yaitu dengan adanya sebab. Bil illah yaitu terbagi menjadi dua, ada yang sebab itu adalah disebabkan dengan mungkin, ada juga yang wajib. Yang mungkin ini, illah yang mungkin ini, ada yang mutahakkik yaitu wujudnya bil ma'alil yaitu disebabkan dengan adanya sebab, dan juga adanya atau keberadaannya disebabkan dengan sebab-sebab yang lain. Nah, itu pembagian dari mumkinat. Memang demikianlah, hal-hal yang bersifat mungkin itu banyak pembagiannya, atau kita harus detail memahami hal-hal yang bersifat mungkin. Kalau di kitab ini, di kitab Ilahiyat dikatakan wa hadzihil mawjudat al-imkaniyah al-waqi'ah fi ufuqil his. Jadi segala keberadaan yang bersifat mungkin itu, yang ada atau bisa diterima oleh akal kita, dia imma mawjudat bila illah, yang tadi sudah Anda katakan terbagi, dia bisa jadi keberadaannya itu bila illah, tanpa illah, au laha illah, atau dia keberadaannya ada illah sebab. Wa ala tsani, yang keberadaannya dengan illah sebab, imma mumkinah au wajibah, bisa dia adalah sesuatu yang mungkin, bisa juga dia adalah sesuatu yang wajib. Nah, summa al-illatul mumkinah, kemudian illah yang mungkin, sebab yang mungkin, yaitu sebab yang keberadaannya mungkin, itu bisa juga yang mana imma antakuna mutahaqqiqatun bi ma'aliliha, bisa jadi keberadaan atau muncul keberadaannya itu disebabkan dengan sebab-sebab yang lain. Nah, itu adalah pembagian dari al-mawjudat al-imkaniyah,
keberadaan yang mungkin. Nah, di sini lebih detailnya lagi dikatakan fa'alal awal an ay kaunuha maujudatun bila illah. Nah, kalau dia wujudnya tanpa illah, tanpa sebab, kalau wujudnya itu keberadaannya tanpa sebab, yalzam naqdu qanun illiyah wal ma'luliyah, maka akan menggugurkan, akan membatalkan hukum dari sebab akibat. Kalau dia keberadaannya tanpa illah yang mungkin ini, maka hukum sebab akibat itu akan hancur, akan hilang. Wa anna kulla mungkin yahtad ila mu'athir, sedangkan hal yang mungkin, keberadaan yang mungkin itu butuh kepada yang mengadakan, butuh kepada yang memunculkan menjadi ada. Wa mislu hadza law qulna bi anna illatahu nafsuha, seperti contoh kalau kita mengatakan alif yatawaqqaf ala nafsil alif, apakah mungkin terwujud alif tersebut? Bahwa alif bergantung kepada dirinya alif sendiri, sedangkan alif keberadaannya mungkin dan dia keberadaannya butuh kepada dirinya sendiri. Apakah mungkin akan terwujud? Keberadaan ana yang mungkin ini mungkin ada bergantung dengan keberadaan ana sendiri. Apakah akan terwujud, akan menjadi ada? Itu adalah mustahil. Itu yang disebut daur juga. Wa ala tsani, yang kedua, yaitu ai kaunuha mutahaqqiqatun bi'illatin mumkinah wal illah mumkinah mutahaqqiqatun bihadhil mawjudat al imkaniyah. Nah, yang kedua, jadi bahwa keberadaannya mungkin itu ada disebabkan dengan illah yang mungkin, wal illah al mumkinah, dan sebab yang mungkin itu keberadaannya juga bergantung kepada sebab-sebab yang mungkin yang lainnya. Nah, ini yang akan menjadikan yalzam daur wa tasalsul, yang akan melazimkan atau melahirkan hukum daur dan tasalsul yang keduanya mustahil. Seperti misalkan mungkin ya tawaqqaf ala mungkin, keberadaan yang mungkin bergantung kepada keberadaan yang mungkin, keberadaan yang mungkin satunya bergantung lagi kepada keberadaan yang mungkin yang lain, terus demikian. Apakah akan terwujud, apakah akan menjadi ada? Itu yang kedua. Wa ala salis, yang ketiga, ay tahaqqquhum bimumkinin akhar wa hadzal mumkin al-akhar mutahaqqiqun biha mumkinin akhar wa hakaza, demikian pula. Jadi sama seperti wa ala tsani tadi, bahwa terwujudnya mungkin yang lain disebabkan dengan mungkin-mungkin yang lain yang tidak ada akhirnya atau tidak ada titiknya. Seperti yang pelajaran sebelumnya telah ana jelaskan atau ana perumpamakan dengan angka 0. Yang 0 kalau ditambahkan 0, 0 ditambahkan 0, 0 ditambahkan 0, terus hingga jutaan miliaran kali pun kalau dia ditambahkan 0 tidak akan ada hasilnya, tetap dia tidak berbilang kecuali ada titik yang mengakhiri dari 0. Nah, itu semua mustahil akan terwujud. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang mungkin ada. Lalu bagaimana? Wa ala rabi, yang keempat, anna kaunal illati wajibatun yasbutul matlub. Yang keempat, bahwa harus ada illah atau sebab yang wajib li dzatih. Wajib li dzatih bukan mungkin lagi, dia wajib li dzatih, ada dengan zatnya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan wajibul wujud atau wajib li dzati, yang mana dia mengakhiri segala keberadaan yang mungkin itu, bahwa yang mungkin itu berasal darinya.
fattadha innahu la yasihu tafsirun nizam al-kauni illa bil qaul bil intihail mumkinat ila wajib lidzati al-qaim bi nafsih. Jadi jelas ya, harus ada di situ tatanan atau diakhiri keberadaan yang mungkin itu dengan sebuah wujud yang disebut dengan wajib lizati qaimun binafsi, yang berdiri sendiri. Fahadhihi surah hiya surah allati yusahhibuhal aqlu wa yu'addahu khali'anil iskal. Inilah gambaran yang benar menurut akal dan kosong dari iskalan, maksudnya tidak ada iskalan. Ini adalah takrir dari Burhan al-Imkan. Lalu Burhan al-Imkan fi dzikril hakim. Di sini juga disebutkan bahwa pembuktian dalil mungkin al-wujud itu yang ada di ayat melalui dalil-dalil Qur'ani, yaitu diperumpamakan di sini seperti kal muallim yulqiya durusahu ala talamizihi bil bayyina wal burhan, seperti seorang guru yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, lalu guru itu memberikan dalil-dalil, dan pelajaran yang disampaikan itu adalah pelajaran misalkan fikih, yang mana fikih butuh kepada istidlal Qur'ani atau riwayat. Nah, demikian pula ketika kita mempelajari ilmu kalam, kita bersandarkan kepada dalil-dalil Qur'ani dengan melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, seperti misalkan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, kan gitu. Jadi apa? Bahwa wahai manusia, bahwa kalian itu fuqara, orang yang membutuhkan kepada Allah, dan Allah itu al-ghaniyul hamid. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa segala keberadaan yang ada di alam ini, yaitu yang bersifat mungkin, itu butuh kepada yang disebut dengan wajibul wujud, yaitu al-ghaniyul hamid, yang maha tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Ada yang bertanya, innal qaul bi intihail mumkinat ila illatin azaliyatin mawjudatin binafsiha ghairu makhluqatin wala mutahaqqiqatin bi ghairiha. Jadi bahwa berakhirnya keberadaan yang mungkin itu kepada illah azaliyah, yaitu illah yang bersifat abadi atau tidak diawali dan tidak diakhiri, yang mana maujudatun binafsiha, dan dia ada, yaitu mutahaqqiqatun maujudatun binafsiha, dia ada dengan zatnya sendiri, ghairu makhluqah, dan dia bukan sesuatu yang mungkin yang butuh kepada yang lain, bukan makhluk. Ghairu makhluqah, makhluqah adalah bukan sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang keberadaannya butuh kepada keberadaan yang lain. Wala mutahaqqiqatun bi ghairiha. Kalau misalkan dia butuh, yastalzim tahsisul qaidal aqliyah, karena di sini melazimkan apa? Sebuah kaidah akal. Apa sih kaidah akal? Kaidah akal mengatakan bahwa fa inal aqla yahkum bi anna syai' la yatahaqqaq bila illah, bahwa keberadaan itu, ya, keberadaan yang mungkin itu menurut akal tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ada sebab. Jadi kaidah akal mengatakan asyai' la yatahaqqaq illa bil illah, sesuatu tidak akan bisa muncul ke permukaan menjadi ada kecuali dengan adanya illah, sebab. Sedangkan wajib lidzati, wajibul lidzati atau wajibul wujud fi fardil ilahiyin syai'un mutahaqqiq bil illah, sedangkan
wajibul wujud atau wajib lidzati yang wajib ada zatnya yang tidak butuh kepada yang lain menurut pandangan mutakallim, ulama-ulama ahli ilmu kalam mengatakan bahwa wajibul wujud sesuatu yang ada bila illah tanpa sebab. Yalzam naqdu tilkal qaidah aqliyah. Ini akan apa? Membatalkan kaidah akal tadi. Kaidah akal mengatakan apa? Segala sesuatu tidak akan bisa terwujud kecuali adanya sebab. Itu kaidah akal. Nah, sedangkan wajibul wujud ada dengan sendirinya tanpa membutuhkan kepada sebab. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana jawabannya? Al-jawab ala wujuhin. Nah, di sini ada beberapa poin dari jawaban tersebut. Perhatikan al-awwal, yang pertama. Jawaban yang pertama. Inna hadza su'al mushtarak bainal ilahi wal madi. Pertanyaan ini mempunyai kesamaan dengan para pemikir ketuhanan dan kaum materialis. Maksudnya orang yang berlandaskan kepada ketuhanan, yaitu filosof dan mutakallim, dengan orang kaum materialis yang hanya meyakini sesuatu berasal dari materi. Fakilahuma ya'tarif biwujudin qadim ghairu mutahaqqiq biillah. Kedua dari pemikir-pemikir ini mengakui bahwa apa? Bimaujudin, ada keberadaan yang qadim, azali, yang keberadaannya tidak butuh kepada sebab apapun. Kedua pemikir ini mempunyai pandangan demikian. Al-ilahi yara zalikal mawjud fawqa alamil madah wal imkan. Keberadaan yang maksudnya tidak butuh kepada sebab itu ya yang ada di luar dari alam materi dan di luar dari alam mungkin. Nah, itu disebut dengan wajibul wujud. Itu pandangan mutakallim, orang-orang ahli ilmu kalam, ulama ilmu kalam. Wa innal mumkinat yantahi ilahi, dan segala kemungkinan yang ada, keberadaan yang mungkin berakhir kepadanya. Kepada apa? Kepada wajibul wujud atau wajib lidzati. Wal madiyu, yaitu kaum materialis, orang yang hanya meyakini segala sesuatu dari materi, juga pandangannya sama. Apa? Yara zalikal mawjud, yaitu keberadaan itu yang tidak butuh kepada sebab. Al-madatul ula, yaitu materi yang pertama. Allati tatahawwal wa tatasyakkal ila suwarin wahal, yang mana nanti dia akan materi yang pertama itu seperti bertelur atau berubah atau melahirkan kepada materi-materi yang lain. Fa innaha indahu qadima wa mutahaqqiqah bila illah, dan materi madatul ula, madah yang pertama itu terwujud ada bila illah, tanpa ada sebab. Ini kaum materialis mengatakan demikian. Fa ala kulli min huma nati tajib al ijabah ala azza sual wa la yukhtasu bil illah. Nah, kedua dari para pemikir ini mempunyai pandangan yang sama, bahwa ada sebuah keberadaan yang tidak butuh kepada sebab apapun, yang disebut dengan, kalau kaum mutakallim, para ulama mutakallim disebut dengan wajibul wujud atau wajib lidzati. Kalau kaum materialis mengatakan madatul ula, materi yang pertama kali muncul itu, yang nanti dia menelurkan atau melahirkan materi-materi yang lain. Yang mana madatul ula ini, materi yang pertama ini tidak butuh kepada materi yang lain. Itu kaum materialis. Itu jawaban yang pertama. Astani, jawaban yang kedua. Innal qaidal aqliyah, ya, qaidal aqliyah tuhtassu bil mawjudatil imkaniyah wa zawahir al madiyah. Jadi kaedah akal yang tadi, yaitu yang apa kaedah akal yang tadi itu dikatakan anna syai' la yatahaqqaq bila illah, bahwasanya tidak ada sesuatu keberadaan yang muncul tanpa ada sebab. Itu kaedah akal. Yang dimaksud kaedah ini adalah inna qaidal aqliyah
bahwa kaidah akal ini dikhususkan apa? Bil maujudatil imkaniyah wazawahir al-madiyah. Jadi apa? Bahwa kaidah akal ini berbicara tentang wujud-wujud yang mungkin. Kaidah akal ini berbicara tentang wujud-wujud yang mungkin dan fenomena-fenomena materi. Bima annaha masbuqatun bil adam, bahwa imkaniyat alam wujud-wujud yang mungkin itu didahului dengan bil adam, dengan ketidakadaan. La tanfa'an illa tuhrijuhu an katmil adam ila alamil wujud, yaitu yang mana tidak lepas sebabnya itu muncul keberadaannya itu butuh kepada sebab, yang mana apa? Illa, dia merupakan illa tuhrijuha an katmil adam, yang mana ada yang mengeluarkan mungkinat itu hingga ada di alam wujud, hingga menjadi ada. Walaulal illa la lazima wujudal mungkin bila illa, kalau tidak ada sebab maka tidak ada, maka la lazima wujudul mungkin bila la, tidak mungkin ada wujud mungkin itu. Wa huwa muhal, dan itu mustahil. Jadi kalau tidak ada sebab, hal-hal yang mungkin itu tidak mungkin menjadi ada. Nah, kaidah akal ini berbicara tentang hal-hal atau keberadaan yang mungkin dan berhubungan dengan fenomena-fenomena dari materi. Wa ammal wajib fil fardil ilahiyin, jadi adapun wajib yang dimaksudkan wajibul wujud menurut pandangan ulama mutakallim fahuwa azaliyun qadimun ghairu masbukin bil adam, maksudnya ada keberadaan yang azali qadim yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Wa ma hadza haluhu ghaniyun anil illah la yata'allaq bihil ja'al wal ijad, yang mana keadaan bahwasanya wajibul wujud itu ghaniyun anil ilah, tidak butuh kepada ilah. La yata'allaq bil hija'al, tidak membutuhkan pada penciptaan, tidak butuh pada yang mengadakan. Fa innahuma min khasa'is syai'al masbuq bil adam, karena apa? Keduanya yaitu apa? Fa innahuma min khasa'isil al-masbuq bil adam wa la ya'ummani ma lam yasbuq adam abadan wa kana mawjudan fil azal, karena sesuatu yang diciptakan itu pasti didahului dengan ketidakadaan, dan ini adalah hal yang mustahil sifat bagi wajibul wujud. Dan adapun soal atau pertanyaan yang tadi, wasail, orang yang bertanya itu wasail lam yuhallil atau lam yafham, tidak memahami maudhu al-qaidah, tidak memahami kaidah akal. Wa za'ama annal haja ilal illa min khasaisil mawjud bima huwa mawjud, dia menyangka bahwa kaidah akal itu masuk kepada semua keberadaan termasuk wajibul wujud. Ma'annaha min khasail mawjudil mungkin al-masbuq bil adam, sedangkan yang dimaksudkan dari kaidah akal itu hanya untuk apa? Wujud-wujud atau keberadaan-keberadaan yang bersifat mungkin saja. Wal wajib kharajaan maudu'il qaidah, sedangkan yang wajibul wujud itu keluar dari kaidah akal. Yang wajib itu keluar dari kaidah akal. Nah, itu adalah jawaban yang kedua. As-salis, yang ketiga. Jawaban dari yang ketiga, innal qaul bi intihail mumkinat ila mawjudin wajib mutahakkikun binafsi muqtadul burhan akli, bahwa yang mengatakan pendapat bahwa berakhirnya keberadaan yang mungkin itu kepada keberadaan yang wajib ada dengan wujud, dengan zatnya sendiri atau wajibul wujud, itu merupakan muqtadul burhan akli, itu merupakan penetapan akal allazi yahkum fi sairil majalat, yang mana ada di dalam seluruh
Kaidah akal sudah menetapkan demikian, bahwa ada sebuah keberadaan yang tidak butuh pada keberadaan yang lain, yaitu yang mungkin, yang mana dia disebut dengan wajibul wujud atau wajibun lidzatih. Karena itu di sini dikatakan, lihat, fal akal allazi ya'tarif bi qanunil illiyah wal ma'luliyah yahkum biluzumi intihail mawjudat ila mawjudin wajib. Maka akal di sini memuarifikan, menjelaskan bahwa tatanan atau kaedah illah dan maklul, sebab dan akibat itu hanya menghukumi pada keberadaan yang mungkin, yang nanti mungkin itu akan diakhiri oleh keberadaan yang wajib, yang disebut dengan wajibul wujud atau wajib li zatih, atau keberadaannya wajib pada zatnya, yang tidak butuh kepada keberadaan yang mungkin. Waqad abbaral hukama an hadhil qaidah biqaulihim. Nah, inilah yang diibaratkan oleh para ahli filosof atau mutakalim. Kaedahnya apa? Kaedahnya apa? Kullu ma bil arad la budda an yantahi ila ma bizat. Jadi segala sesuatu bil arad, yaitu yang menempel. Arad itu kalau kita mudah memahami, dia sesuatu yang menempel. Misalkan cat menempel di tembok, nah itu arad. Cat itu berdiri sebab adanya tembok. Dia tidak akan bisa berdiri berbentuk kecuali tidak ada tembok. Nah, itu istilah yang mudah untuk memahami arad, ya. Seperti kita lah, misalkan kita jahil, lalu kita menjadi alim. Alim kita itu bil arad, disebabkan kita belajar dan lain sebagainya sehingga kita menjadi alim. Lalu sifat alim itu menempel pada diri kita. Nah, ini bil arad. Nah, sesuatu yang bil arad menempel itu la budda an yantahi ila ma bizat, harus berakhir kepada sesuatu yang ada dengan sendirinya. Bizat maksudnya apa? Dia bukan arad lagi, dia wajib ada akan zatnya. Kama istadallu fi tawdihi bi amtilatin katsirah ma'rufah fi mithliha. Banyak contoh-contoh yang dibawakan di sini. Salah satunya yang sangat mudah, ya. Inna kulla syai'in mudha'an bin nur. Segala sesuatu itu yang bercahaya, mudha'an bin nur, itu diterangi dengan cahaya. Wan nur mudhi'an binafsi. Nur itu apakah diterangi dengan nur lagi? Kan tidak. Misalkan ruangan ini disinari, dicahayai oleh cahaya. Apakah cahaya yang menerangi di atas anak ini juga diterangi oleh cahaya lagi? Kan enggak. Cahaya itu berdiri dengan dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya. Seperti misalkan juga wa inna halawatal aghdhiya al halwa bisukar wa sukar hulwun binafsi. Seperti misalkan makanan yang manis. Makanan yang manisnya itu disebabkan oleh gula. Makanan yang manis itu manisnya disebabkan gula karena ada gula yang menempel di makanan itu. Apakah gula itu manis disebabkan oleh sesuatu yang manis lagi? Kan nggak ada. Gula itu manis berdiri dengan sendirinya. Nah, itu namanya kaedah para filosof atau mutakalim, bahwa di situ ada zat yang berdiri sendiri yang tidak butuh kepada sesuatu lain. Ana membuat teh, air teh, ana kasih gula. Teh ana manis disebabkan ada gula. Manisnya gula apakah disebabkan oleh manisnya yang lain? Kan tidak. Manis gula berdiri sendiri. Itulah yang disebut dengan wajibul wujud atau wajib li dzatih. Nah, itu jawaban yang ketiga, ya. Jawaban ketiga dari pembahasan takrir burhan al-imkan. Ini selesai dari al-burhan al-burhanul tsani di dalam pembahasan burhanul imkan. Selesai kita pembahasannya. Insya Allah nanti pada pelajaran berikutnya kita masuk kepada al-burhanul tsalis, burhan hudutsil madah, yaitu pembuktian dengan materi yang
bersifat baru. Nanti insya Allah akan kita lanjuti pada pelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.